kondisi kakek sudah separah ini, masih harus menemui orang itu. Aku harus menyambutnya sendiri. Dia sudah datang. Kalian semua, tolong pergi dulu. Guru, terima kasih sudah datang. Sudah 50 tahun berlalu. Wajah Anda sama sekali nggak berubah. Selama ini Anda baik-baik saja. Itu nggak bisa dibilang baik. Aku sudah lama muak dengan dosa dan keserakahan manusia. Sekarang hanya gantiin orang mengajar di kampus. Hari ini, kamu memanggilku untuk apa? Tubuhku sudah diambang ajal. Takutnya nggak akan lama lagi. Aku ingin memohon satu hal. Setelah aku pergi, bisakah Anda melindungi grup Hatua selama 3 tahun? Dulu, kamu rela pertaruhkan nyawa demi selamatkan aku. Budi ini belum sempat kubalas. Baik. Aku, Nathan, bersumpah di hadapan para dewa. 3 tahun ke depan akan melindungi grup Hatua. Setelah 3 tahun, semua takdirku dengan Hatua akan berakhir. Terima kasih banyak, Guru. Selama 3 tahun ini, gimana kamu akan membuatku tetap di Hatua? Kakek, ini siapa? Namanya Nathan. Mulai sekarang, dia adalah suamimu. Ya ampun kakek, aku bahkan nggak tahu dia siapa. Lagi pula aku sudah punya orang yang aku sukai. Memangnya, sehebat apa dia sampai Anda mengaturnya seperti ini? Dia seorang profesor universitas, berilmu luas dan berintegritas. Clara, dia sangat cocok untukmu. Apa? Seorang profesor universitas? Mana mungkin pantas jadi suami Clara? Aku sudah memutuskan. Kalau kalian berani bicara lagi, seluruh harta Hatua nggak akan kusisakan sedikitpun. Semua akan didonasikan. Kakek, kakek ini. Baiklah, aku akan menurut pada kakek. Hanya dengan cara ini, Guru bisa tinggal di keluarga Hatua lebih lama. Ini kantor apartemen grup Hatua. Masuk dan hancurkan! Serbu! Ada apa ini? Dari mana bocah ini muncul? Pergi sana, cari mati ya! Hei, bunuh dia! Apa ini? Monster! Cepat lari! Bocah itu monster! Lari! Aku sekarang di Barshen, 10 menit sampai sini ya. Jarak kita sekarang lebih dari 20 km. Gimana aku bisa ke sana? Ya itu urusanmu. Menantu kebanggaan keluarga kami. Clara memang hebat, ngatur suami kayak ngatur piaraan. Kalau begitu, gimana kalau kita taruhan? Sebentar. 10 menit. Kalau dalam 10 menit Nathan bisa sampai sini, aku yang traktir hari ini. Makasih, aku sudah kenyang. Clara, Gimana pun dia suamimu, apa nggak keterlaluan? dia cuma sampah yang numpang makan minum gratis di rumahku. Saat aku bosan, apa salahnya dipakai buat hiburan? Betul, dia cuma dosen di kampus. Bisa jadi menantu grup Hatua, keuntungan besar buat dia. Clara, ini foto Instakino. Bukannya ini di Inzaya? Kapan dia pulang? Cinta pertama kembali. Clara pasti senang banget. Jangan bercanda. Aku sudah menikah. Memangnya kenapa? Clara, masih belum terlambat. Cepat cerai dengan si sampah itu. Kejar cinta sejatimu, Kino.
Perhatikan. Tinggal 1 menit lagi. Clara, sepertinya hari ini kamu yang traktir. Ada apa? Aku yang menang. Cepat bayar minumannya. Wah, beneran datang tepat waktu. Dia memang nurut banget sama kamu. Pantas saja, Clara. Kamu nggak apa-apa? Apa? Aku baik-baik saja. Cuma sekedar taruhan sama teman saja. Taruhan? Iya, taruhan. Taruhan apakah dalam 10 menit kamu bisa sampai sini? Pantas saja. Menantu numpang kita ini datangnya tepat waktu sekali. Pasti takut diusir dari grup H2. Sekarang di Ganami pasti sudah macet parah. Jangan-jangan kamu punya kekuatan super terbang ke sini. Sudahlah, karena sudah datang ikut main saja. Nyanyi 1 lagu. Kalau kamu nyanyi lagu seru lalu nari, aku akan manjakan kamu. Itu pasti seru. Cepat nyanyi. Clara sudah bilang begitu. Boleh pilih lagu? Cukup! Clara, kamu anggap aku ini apa? Beraninya kamu membentakku. Kalau nggak suka, cerai saja denganku, keluar dari rumahku. Kalau moodku bagus, ku beri uang pisah. Gimana? Demi janji waktu itu aku sudah menahan diri selama 3 tahun. 3 hari lagi akan seperti yang kamu inginkan. Kita benar-benar selesai. Clara sedang bicara padamu. Jawab dia. Selama ini dia seperti parasit menempel pada Clara. Kamu belum sadar. Dia pasti nggak akan mau cerai. Sudah larut, kita pulang saja. Masih ada urusan di rumah. Lihat gaya dia tadi. Kupikir bakal ngomong kasar. Ternyata bocah ini nggak punya harga diri sama sekali. Parasit yang numpang di rumah orang mana mungkin punya harga diri. Jadi menantu numpang ya harus sadar diri. Paham? Aku nggak paham. Aku putra sulung grup Laoki. Kalau harus hidup sehina dia, lebih baik mati saja. Sudah, ikut aku. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Ayo. Clara, tunggu aku. Pikir. Jangan dimasukkan ke hati. Clara biasanya nggak seperti itu. Dia pasti nggak bermaksud mempermalukanmu. Masuk ke hati. Apapun yang Clara katakan, aku nggak peduli. Lagi pula tinggal beberapa hari lagi. Sebenarnya siapa orang tadi? Gimana bisa ada monster seperti itu? Aku selalu penasaran. Kenapa gak ada yang berani menyentuh grup Hatua? Hah? Sekarang aku paham. Ternyata monster itu selama ini melindungi mereka. Cepat lari! Jangan sampai mendekati Hatua! Wah, cantik sekali. Hah, si Nathan sampai sekarang belum pulang. Aduh, aku sudah lapar sekali. Aku pulang. Kenapa baru pulang? Keluyuran kemana saja? Hari ini aku mau makan ikan rebus. Bersihkan semua durinya. Nanti saat makan, jangan sampai nyangkut di tenggorokanku. Dengar nggak? Aku juga punya urusan sendiri. Kedepannya soal masak lebih baik serahkan saja pada Bibi. Diajak bicara baik-baik malah makin kurang ajar. Dengan kerjaan recehmu itu memangnya bisa dapat berapa sampai sombong gitu? Dari mana dapat keberanian kurang ajar pada ibu mertua? Kalau Bibi yang kerjakan semua, lalu kamu buat apa? Kamu malah nggak punya alasan buat tinggal di sini. Lain kali pulang lebih cepat, dengar? Kalau di rumah ini nggak ada aku. Menurutmu gimana? Kamu berani keluar dari rumah ini? Sudah sana cepat masak! Orang nggak tahu malu seperti dia memang harus sering diberi pelajaran. Kalau nggak dia sampai lupa siapa tuannya. Clara, proyek Utara Finance itu gimana perkembangannya? Yakin bisa? Daya saing grup Hatua masih kalah dari grup lain. Kali ini mungkin gagal. Begitu ya. Dasar bodoh. Jangan cemas sendirian. Kalau perlu, minta bantuan Kino. Bukannya dia keponakan Pak Arno Utara Finance. Iya. Tenang saja, proyek besok pasti berhasil. Memang apa yang
kamu tahu? Kamu kira hal ini semudah memasak? Kalau perlu, minta bantuan Kino. Bukannya dia keponakan Pak Arno Yutara Finance. Kak Kino, Clara, aku di bawah rumahmu. Bisa turut sebentar? Kak Kino, Oh, Clara. Lama nggak bertemu. Ini untukmu. Saat aku belajar di luar negeri, aku selalu saja memikirkanmu. tapi aku sekarang sudah menikah. Aku tahu, sampah sepertinya mana pantas dibandingkan denganku. Orang seperti dia lebih baik cepat berpisah saja. Clara. Ceraikan pria itu dan menikahlah denganku. Perceraian bukan mainan, gak semudah itu dilakukan. Aku juga butuh waktu untuk memikirkannya. Nggak apa-apa. Pikirkan saja pelan-pelan, aku akan menunggumu. Aku pergi dulu ya, selamat malam. Kak Kino, Hmm? besok aku ada janji dengan Pak Arno dari Yutara Finance untuk bahas proyek baru. Bisa bantu aku? Kalau urusan Clara, tentu saja aku akan bantu. Tenang saja, aku yang urus. Kak Kino, terima kasih. Udaranya dingin, cepatlah masuk. Kamu belum tidur. Kulihat tidurmu gelisah. Jadi kubuatkan teh lemon. Habis minum, cepat tidur. Kamu gak mau tanya aku tadi kemana? Kalau kutanya memangnya kamu bakal jawab. Selama 3 tahun pernikahan ini, kebaikanmu aku ingat semua. Tapi kita memang bukan dari dunia yang sama. Mau kamu bertahan sekeras apapun, 10 tahun, 20 tahun, aku tetap gak akan terima perasaanmu. Nathan, kamu harus sadar. Kamu gak mungkin mengira aku akan merasa bersalah padamu, iya kan? Aku nggak pernah berpikir begitu. Paman. Katanya kali ini Anda akan mengerjakan proyek keuangan. Saya punya teman. Gak bisa. Proyek ini sudah dipesan oleh klien besar. Aku juga masih berutang budi padanya. Belum kubalas. Sebaiknya kamu urungkan niat ikut campur. Baik, saya mengerti. Cuma pacaran saja. Kenapa jadi seribet ini sih, sialan? Wah, selamat datang. Pak Arno, saya Clara dari grup Hatua. Saya berharap kali ini Anda bisa bekerja sama dengan kami. Tentu saja. Saya sudah memutuskan untuk menyerahkan proyek ini kepada grup Hatua. Benarkah? Anda nggak perlu periksa detail operasional grup kami? Nggak perlu, karena orang itu sudah menjamin grup Hatua. Aku tentu percaya tanpa syarat. Memang orang itu siapa? Orang yang paling dipercaya, Nona Clara. Pokoknya, terima kasih telah memilih grup Hatua. Kalau begitu, mari kita tanda tangan kontrak. Halo Guru, sesuai perintah Anda, kerjasama dengan grup Hatua sudah disepakati. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau kamu senggang, aku akan menemuimu. Oh, benarkah? Aku pasti akan menjamu Anda dengan baik. Kak Kino, Clara, soal proyek itu... Kak Kino, terima kasih banyak. Berkatmu, aku bisa mendapatkan proyek ini. Bukannya sudah dipesan klien besar? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa mungkin paman yang turun tangan? Nggak apa-apa. Selama itu demi Clara, hal kecil seperti ini nggak berarti apa-apa. Ayo, aku traktir makan. Aku yang berhutang budi, seharusnya aku yang traktir. Baiklah, aku tahu restoran yang terkenal dengan wine-nya. Kita ke sana saja. Kak Kino, sepertinya aku agak mabuk. Kelihatan masih sadar kok. Minum lagi saja. Anggur ini langka. Bosnya simpan 50 tahun baru dibuka. Kalau 3 tahun lalu nggak dipaksa keluar, kita pasti sudah menikah. Bahkan mungkin sudah punya anak laki-laki dan perempuan.
Halo, Aku nunggu kamu di bawah 3 jam baru tahu kamu langsung pergi habis rapat. aku lagi makan sama teman. Lupa bilang. Tunggu, kamu minum lagi. Kamu Pak Nathan, aku Kino. Selama aku nggak ada, terima kasih sudah menjaga Clara. Mulai sekarang, aku yang akan ada di sisinya. Harap kamu tahu diri dan pergi. Kak Kino mabuk, dia cuma bercanda. Dia bantu aku biar proyeknya lancar. Aku cuma traktir dia sebagai ucapan terima kasih. Malam ini aku pulang sendiri ya. Clara, maaf. Tadi aku terlalu emosional. Tapi, aku serius. Hari ini kita sama-sama kebanyakan minum. Lebih baik pulang dulu. Clara, kamu nggak apa-apa? Kepalaku pusing banget. Nggak usah buru-buru pulang. Istirahat dulu sana, di sofa. Sudah 3 tahun berlalu, kamu masih secantik dulu, Clara. Aku benar-benar menyukaimu. Jangan begini. Aku sudah menikah. Kamu juga suka aku kan? Perasaan yang gak pernah terucap itu hari ini jangan disembunyikan lagi. Aku tahu kamu juga lama menahannya. Kak Kino, kita nggak bisa begini. Clara, coba pikirkan baik-baik. Aku pewaris grup Yutara. Cerai dengan Nathan dan bersamaku, dunia ini akan jadi milik kita. Gimana? Apa kamu gak mau jujur pada dirimu sendiri? Dasar bajingan! Nata, ternyata punya sisi seperti ini. Hentikan, lepaskan dia. Kalau lanjut dia bisa mati. Kamu cuma orang suruhan grup Hatua, beraninya memukulku. Kamu mau mati ya? Ku buat kamu hidup segan, mati pun gak bisa. Mau merangkak minta ampun juga percuma. Kayaknya kamu gak tahu akibat menyinggung Yutara Finance. Nathan! Kenapa kamu masih bengong? Cepat minta maaf pada Kak Kino. Cepat. Soal proyeknya sudah beres. Kontraknya sudah ditandatangani, tinggal lanjutkan saja. Secepat itu? Bukankah biasanya harus nego beberapa kali? Kak Kino yang sudah bantu. Wah, Kino yang bantu. Sudah kuduga. Anak itu memang berbakat. Jauh lebih hebat dari orang yang tiap hari cuma makan doang. Aduh. Aku masak dulu. Kamu sakit hati? Enggak. Nggak sakit hati. Baiklah, tadi makasih sudah nolong aku. Tapi kalau kamu nggak minta maaf pada Kak Kino, kamu tahu nggak bakal jadi apa nasibmu? Jadi aku harus balik berterima kasih ke kamu. Ngomong yang sopan dong. Kalau bukan karena Kak Kino, aku nggak mungkin dapat proyek Yutara Finance. Kamu tahu nggak Kak Kino, seberapa penting dia buat grup Hatua? Menurutmu, proyek Yutara Finance itu dia yang bantu kamu? Kalau bukan dia siapa lagi? Baru pulang dari luar negeri, cuma anak konglomerat yang gak tahu apa-apa, otaknya kosong. Dia cuma bisa sok-sokan. Mana mungkin bisa pegang proyek sebesar itu? Tapi Kak Kino itu keponakan langsung Pak Arno. Dan yang tahu soal proyek ini cuma kamu, orang tuaku, dan dia. Kalau bukan dia siapa lagi yang bantu kita?
Kenapa? Jangan bilang kamu ya. Bisa jadi. Yang jelas bukan dia. Nathan, kamu cemburu ya? Takut aku ada apa-apa sama Kak Kino? Gak masuk akal. Tenang saja. Meskipun cuma suami istri di atas kertas, aku tetap tahu batas. Cemburu? Aku bakal cemburu sama orang kayak dia. Dia bahkan gak pantas bikin aku cemburu. Aku cuma mau kamu bisa berpikir lebih jernih. Tolong pakai otakmu. Hatua butuh orang yang benar-benar mampu memimpin. Ini perusahaan yang dibangun dengan seluruh hidup kakekmu. Tapi setelah 3 tahun beliau pergi, kamu jalan di tempat tanpa ada perkembangan sama sekali. Kalau terus begini, Hatua bakal hancur di tanganmu. Nathan, kamu gila. Kamu cuma seorang lulusan kampus. Siapa kamu berani menggurui aku? Aku cuma menyampaikan fakta. Jangan ngaco. 3 tahun sejak kakek pergi, akulah yang memimpin grup Hatua hingga terus berkembang. Setiap tahun selalu cetak rekor. Kamu yang gak punya kemampuan apa-apa cuma numpang hidup di rumah mertua, berani-beraninya menggurui aku? Baik, salahku. Selama 3 tahun ini aku terlalu baik padamu. Aku yang membuatmu jadi wanita manja, keras kepala, dan gak tahu diri. Apa? Baik, aku akui. Aku memang gak pernah bersikap baik ke kamu. Tapi pernahkah kamu bersikap baik ke aku? Jangan-jangan kamu pikir melayaniku kayak pembantu itu hebat? Apa kamu merasa punya jasa padaku? Perjanjian 3 tahun besok berakhir. Saatnya kita bicara jelas. Dengar baik-baik. Selama 3 tahun ini, kalau bukan aku yang diam-diam beresin masalahmu, grup Hatua sudah lama hancur. Reputasi Hatua sekarang gak ada hubungannya sama kamu. Apa? Tanpa kamu, Hatua bakal bangkrut. Aku sampai harus dengar omong kosong kayak gini. Hei, kamu lagi ngapain? Kamu cuma menantu numpang, berani ngatur Clara. Sekarang juga minta maaf ke anakku. Kalau enggak, keluar dari rumah ini sekarang juga. Nathan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Minta maaf. Jangan-jangan kamu mau cerai. Ayo kita cerai. Ayo kita cerai. Apa yang kamu bilang? Dukcapil sudah tutup. Besok pagi bawa semua dokumen langsung urus perceraian. Sekarang makan dulu. Aku nggak salah dengar kan? Nathan bilang mau cerai. Wah, bagus dong. Orang miskin begitu memang dari awal nggak pantas buat anak perempuan kita. Harusnya dari dulu diusir saja. Tapi rasanya nggak sesederhana itu. Anak itu sudah nempel sama putri kita 3 tahun penuh. Mana mungkin dia mau cerai begitu saja? Tapi dia sendiri yang ngomong duluan. Asal besok tanda tangan beres, Clara langsung bebas. Hah? Bagus banget. Jangan terlalu optimis dulu. Aku khawatir besok dia malah berubah pikiran. Kalau dia nggak mau ke Dukcapil gimana? Bisa saja terjadi. Dia berlutut minta maaf pun gak akan aku maafkan. Mana bisa maafin dia? Sudah, makan dulu. Aku lapar banget. Lihat tuh, tadi teriak-teriak mau cerai. Sekarang dia malah diam sambil cuci piring di sana. Ya jelas lah. Sudah jadi menantu numpang, harus tahu diri. Clara, hari ini apapun yang dia lakukan buat nyenengin kamu. Jangan sampai goyah, paham? Memangnya aku gampang ditipu? Aku lihat dulu sikapnya baru memutuskan. Rendam kaki, aku tambahkan sedikit ramuan herbal. Biar bulan depan saat kamu haid nggak terlalu sakit. Tuh kan, akhirnya nyesel juga. Baru sekarang kepikiran mau nyenengin aku, emangnya masih berguna? Angkat, aku nggak mau. Tunggu, aku jadi mau rendam. Sudah, jangan keras kepala lagi. Kalau sekarang kamu minta maaf, aku anggap semua ini nggak pernah terjadi. Tidurlah lebih awal.
Lanjut saja aktingmu. Aku mau lihat apa kamu bisa tahan sampai besok saat cerai. Ronald, dulu aku janji akan menjaga cucumu dan grup Hatua selama 3 tahun. Hari ini tepat hari terakhir. Semua janji yang kubuat pada Dewa dan kamu sudah kutepati. Mulai saat ini, aku dan Hatua nggak ada hubungan lagi. Lihat tuh, pagi-pagi sekali Nathan sudah masak. Gak kelihatan sama sekali kayak orang yang mau cerai. Sudah pada makan? Ya lumayan, sarapanmu enak. Melihat ketulusanmu ini, aku akan ampuni kamu. Kalau sudah selesai makan, sekarang kita urus perceraian. Kamu bilang apa? Clara sudah bilang memaafkanmu, tapi kamu masih gak tahu diri, malah makin keterlaluan. Nathan, sebenarnya kamu mau apa? Lagi main-main sama aku ya? Aku tunggu kamu di mobil. Wah, dasar orang gak punya sopan santun. Sekarang juga urus perceraian. Panggil sopir ke sini. Lewat jalur tercepat ke Dukcapil. Lebih baik cerai saja. Clara memang seharusnya nikah aliansi sama keluarga konglomerat seperti Utara Finance. Aku ingin lihat, sebenarnya kamu mau apa? Kita sudah sampai. Berhenti acting selagi aku masih bicara baik-baik. Kesabaranku sudah hampir habis. Kalau sekarang pulang, aku anggap semua ini nggak pernah terjadi. Turun. Baik, jangan sampai kamu menyesal. Kalian berdua mau mengurus perceraian. Apakah perjanjian pembagian harta dan dokumen terkait sudah disiapkan semua? Ini bukan milikku. Aku akan kembalikan ke pemilik aslinya. Ternyata selama 3 tahun ini, Nathan nggak mendapatkan apapun. Bahkan mobil satu-satunya cuma dipakai buat antar jemput aku. Aku nggak menginginkan apapun. Nggak perlu dibuatkan akta notaris. Baik, prosesnya sudah selesai. Ini dokumen konfirmasi, silakan disimpan. Nathan, jangan konyol. Ngapain pura-pura? Kamu pikir aku bakal peduli? Gak masuk akal. Sengaja ditinggal di sini biar aku lihat. Pasang wajah seolah-olah minta aku nyari kamu. Clara sudah pulang. Nathan kemana? Sudah pergi. Beneran pergi? Pasti nangis terseduh-seduh sambil mohon kamu maafin dia kan? Perceraiannya berjalan lancar, tapi rasanya agak aneh di hati. Oh, akhirnya putriku bebas juga. Kalau bukan karena kakekmu dulu keras kepala, gak bakal sia-sia buang waktu 3 tahun. Sayang, malam ini kita makan di luar saja, ha? Sekalian rayakan buat Clara. Gak usah ya. Hari ini aku mau istirahat. Besok masih harus ke kantor. Proyek Utara Finance baru saja dimulai. Masih banyak yang harus dikerjakan. Iya. Proyek memang paling penting. Aduh, Clara sudah bekerja keras. Anakku memang luar biasa. Ayah bangga padamu. Sudah dulu, Bu Clara. Cepat kembali dan istirahat. Kenapa Clara kelihatan lesu? Jangan-jangan karena Nathan. Pelihara piaraan 3 tahun saja. Kalau hilang juga pasti sedih. Apalagi mantan suami. Tapi gak apa-apa, beberapa hari lagi juga baikan. Nathan memang gak terlalu hebat, tapi 3 tahun ini dia rapi banget ngurus rumah. Masakannya enak juga menjaga orang dengan baik. Clara cuma belum biasa tiba-tiba kehilangan orang di sampingnya. Hanya merasa sedikit kosong. Lagi pula, Clara dari awal memang gak suka bocah itu. Mana mungkin dia sedih karena dia. Tenang saja. Hanya belum terbiasa saja. Oh ya, bocah bernama Kino itu
Kayaknya memang suka sama Clara. Sekalian saja kita manfaatin kesempatan ini untuk menjodohkan mereka. Ah ya, kalau begitu aku telepon Kino dulu. Cepat telepon. Kalau bisa jadi besan sama keluarga Sagia, itu bakalan sempurna. Nathan hilang begitu saja tanpa sepatah kata pun. Kamu sengaja kan? Memang ingin buat aku kesal? Yang pergi kamu, kenapa bunga ikutan layu? Terus kenapa kalau bunganya layu? Beli yang baru saja. Nathan, jangan sampai aku melihatmu lagi selamanya. Lia, ada apa? Selamat ya, dengar-dengar kamu sudah cerai. Aku senang sekali. Aku sudah siapkan pesta perceraian untukmu. Cepat datang. Hei Clara, selamat atas perceraianmu. Clara, selamat ya. Hei, Clara kenapa? Kalau dulu dia pasti sudah kesenangan. Mungkin malu sudah jadi barang bekas. Gak apa-apa, aku gak peduli soal itu. Cheers! Lia, maaf. Hari ini aku ada kelas, nggak bisa datang. Tolong hibur Clara dengan baik. Oke deh, kamu hampir merusak suasana. Jangan sok pintar lagi, tutup saja teleponnya. Clara, ini hari perceraianmu. Coba kasih komentar, gimana rasanya? Senang banget kan? Perasaanku sekarang... rumit banget. Nggak tahu harus bilang apa. Hei, kenapa nggak tahu? Apa yang kepikiran? Katakan saja. Iya, 3 tahun ini kamu tersiksa banget. Kita semua melihatnya. Sekarang kamu baru bercerai. Masa nggak ada perasaan apa-apa? 3 tahun ini aku nggak pernah bahagia. Terpaksa menikah dengan orang yang nggak aku suka. Aku tiap malam mimpi soal cerai. Sekarang mimpi jadi nyata. Kamu seharusnya senang. Seharusnya aku bahagia. Tapi sudah 10 jam sejak cerai. Anehnya, aku sama sekali nggak merasa senang. Maksudmu apa? Clara, kamu nggak nyesel kan? Gimana bisa nyesel? Aku sudah lama tunggu perceraian ini. Tapi, kenapa aku nggak senang sama sekali? Wajar kok. 3 tahun ini Nathan merawatmu kayak pembantu. Tiba-tiba kehilangan yang biasa kamu punya. Wajar rasanya aneh. Tapi ngomong-ngomong, Nathan sekarang lagi ngapain ya? Pasti sembunyi sambil nangis. Clara, hati-hati ya. Kalau dia tiba-tiba datang tengah malam minta balikan terus nempel kayak stalker gimana? Tenang saja. Seorang menantu yang diusir grup Hatua paling kerja sampingan di minimarket, membuat makanan biar bisa lanjut hidup. Oh ya Clara, aku dapat ide bagus. Mau main permainan nggak? Permainan apa? Kamu sekarang langsung telepon Nathan. Suruh dia datang. Sudahlah,
Kami sudah bercerai. Nggak mau telepon, takut dia salah paham. Terus kenapa? Justru itu yang kita mau. Di saat putus asa, dia lihat cahaya harapan, lalu datang dengan harapan tinggi tapi dibohongi. Wajahnya pasti lucu banget. Seru kan? Oh, kayaknya kalian suka main begitu. Nah, yang kalah harus gimana? Yang kalah bayar saja. Tapi, tiap kali kan selalu Clara yang menang. Nathan tiap kali datang tepat waktu. Kali ini aku bertaruh kebalikannya. Dia pasti datang juga dalam 10 menit. Clara, cepat telepon. Ya ampun, kalian ini. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nomornya nggak aktif. Nathan hapus nomornya. Dia nggak mungkin blokir Clara kan? Nathan, apa sih maksudmu? Jangan-jangan dia sengaja bersikap kayak gitu. Seakan-akan gak peduli padamu. Dia kira kalau begitu, Clara bakal peduli padanya. Kalian tahu ciri-ciri makhluk rendahan seperti ini nggak? Nggak punya apa-apa, cuma bisa pamer kepintaran semu. Kira-kira dengan cara murah ini bisa bikin aku berubah pikiran. Lia, pakai ponselmu coba telepon dia. Katakan kalau dia datang dalam 10 menit, aku bisa pertimbangkan lagi. Hei, itu nggak bisa. Ini kan cuma main-main. Oke. Aku telepon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nomornya Nomor lagi-lagi yang nggak Anda aktif. tuju sedang tidak aktif. Jadi, dia bukan blokir Clara, tapi langsung hapus nomornya. Kalau cuma buat cari perhatian, itu kelewatan. Atau karena stres soal cerai, sampai nggak mikir panjang. Kurangi nonton drama. Nathan bukan tipe yang begitu. Bukan, coba pikir baik-baik. Dia sangat menyukai Clara. Bahkan tergantung pada grup Hatua untuk hidup. Artinya dia tergila-gila pada uang. Tapi sekarang sudah cerai sama Clara, uangnya juga hilang. Dia bisa-bisa nekat bunuh diri. Kamu nggak apa-apa? Clara? Nggak apa-apa. Cuma jantungku tiba-tiba sakit, Nathan nggak mungkin. Nggak sampai segitunya kan? Lagi pula dia sudah jadi orang asing. Mati atau enggak urusan dia, lupakan saja. Gimana pun sudah hidup bareng 3 tahun. Oke, gini aja. Kirim alamat rumahnya ke aku. Aku suruh orang cek dia masih di sana apa enggak. Aku nggak tahu rumahnya di mana. Apa? Kamu bahkan nggak tahu rumahnya di mana? Pasti pernah ke rumah mertuamu kan? Belum pernah sama sekali. Clara, kalian sudah nikah 3 tahun. Kamu sama sekali nggak pernah ke rumahnya. Hei, nggak pernah juga wajar kan? Dia pasti tinggal di loteng. Ngapain Clara harus ke sana? Tapi seenggaknya kamu punya kontak orang tua atau kerabatnya atau teman dekatnya kan? Aku nggak pernah ketemu orang tuanya, juga nggak kenal kerabat atau temannya. Oh, bukan, dalam 3 tahun ini kamu nggak pernah ketemu satu orang pun di sisinya. Clara, dia bukannya dosen di kampus. Di kampus mana? Aku nggak pernah tanya. Kalau gitu nggak ada cara lain. Nathan kerja mati-matian di gedung Hatua, bahkan cuciin baju, masak. Tapi aku sama sekali nggak ngerti dia. Wah, nih kalian sih gini gimana bisa tahan sampai 3 tahun? Pasti karena dia suka Clara. Kamu kan tahu, mereka bahkan gak tidur seranjang. Kalau karena suka, dia tahan banget ya. Kalau enggak, pasti karena uang. Mungkin juga. Selama di grup Hatua, pasti dapat sedikit uang kan? Enggak. Nathan nggak ambil uang sepeser pun dari grup Hatua. Cuma ambil buat kebutuhan sehari-hari. Itu pun dia pakai uangnya sendiri. Sudahlah, cukup. Jangan ngomongin hal menyebalkan ini lagi. Kita minum saja. Nggak bisa. Aku harus pergi cari Nathan. Nathan, jangan bilang kamu beneran ada apa-apa. Bisa nggak, jangan bikin aku terlalu khawatir.
Padahal sering lihat kamu beli barang di sini. Juga sering lihat kamu baca buku di sini. Nathan! Oh, kamu hidup atau mati, keluar sekarang juga! Iya benar. Waktu itu. Mira, minggu depan ulang tahunmu kan? Ini hadiah dariku. Terima kasih. Tapi ini terlalu mahal. Aku nggak bisa nerima. Kamu tahu nggak betapa susahnya aku buat dapetin ini? Mau kasih ke kamu kok ribet banget. Hei, kamu pikir kamu siapa? Mulai pelajaran. Kembali ke kursi masing-masing. Sialan, kamu siapa? Kamu kira kamu siapa bisa pamer di sini? Profesor Alan hari ini libur. Aku dosen pengganti hari ini, Nathan. Dosen pengganti? Kamu kelihatan gak jauh lebih tua dari kita. Apa hubungannya sama usia? Selama aku berdiri di podium ini, aku adalah guru kalian. Cepat kembali ke kursi kalian. Biasanya di depan Clara terlihat lemah dan gak berdaya. Tapi ternyata ada sisi tegas seperti ini. Hampir kayak orang lain. Sepertinya belakangan ini siapa saja bisa jadi profesor. Kelihatannya dia belum banyak tahu. Tapi belum tentu lebih banyak dari kita. Kalau aku bisa berdiri di sini, itu berarti aku layak mengajar mahasiswa. Oh, lumayan percaya diri juga. Baik, aku akan uji kamu. Sekarang aku beri 3 soal sejarah. Kalau kamu jawab semua benar, aku akan mengaku kalah, lalu duduk manis dengan pelajaranmu. Menarik. Baiklah, silakan beri soal. Tapi kalau salah, turun dari atas sana dan minta maaf dengan hormat pada kami, lalu segera keluar. Kamu mengerti? Bukannya Billy anak ketua jurusan sejarah. Tingkat penguasaan sejarahnya bahkan lebih tinggi dari profesor biasa. Nathan mana bisa menang? Billy, Profesor Nathan adalah dosen pengganti yang dipekerjakan kampus. Kamu nggak sopan kalau kayak gini. Mira, ini urusan kami berdua. Nggak ada hubungannya sama kamu. Profesor Nathan, abaikan dia. Kamu nggak perlu terima tantangan ini. Nggak apa-apa. Taruhan begini juga cara belajar. Kalau sudah sepakat, silakan beri soal. Bagus, bagus. Memang masih muda dan bersemangat. Benar-benar percaya diri. Pertanyaan pertama, sebutkan jenderal terkenal dalam sejarah kita dan pertempuran yang mereka pimpin. Evan Bender kemenangan Sungai Sasar. Yan Gasan pertempuran Sungai Cedar. Guan Li kemenangan Hanjul. Li Sun pertempuran Laut Yulop. Wah, dia tahu jawabannya. Itu benar. Pertanyaan selanjutnya lebih sulit. Silakan pertanyaannya. Sebutkan 4 permaisuri yang memberikan kontribusi politik dalam catatan dinasti Joseon. Ini terlalu sulit. Siapa yang mengingat prestasi permaisuri? Kalau bukan soal sejarah, ini soal apa? Hei, jawab. Ratu Mirabel, Ratu Isan, Ratu Selen, Ratu Evoni. Kamu tahu semua itu. Baiklah, pertanyaan terakhir. Melihat seluruh sejarah semenanjung Joseon, ada berapa raja sejauh ini? Yang kumaksud dari Joseon kuno sampai dinasti Joseon, semuanya dijumlahkan. Billy, kamu sengaja kan? Soalnya pertanyaan ini nggak valid. Ini pertanyaan tanpa jawaban. Total 237 raja. Nggak mungkin. Mana mungkin sebanyak itu? Menurut catatan sejarah, yang dikonfirmasi ada 198 raja. Kalau nggak percaya, bisa cek perlahan-lahan. Sebenarnya ada berapa raja? Bahkan para ahli nggak bisa tahu dengan pasti. Gimana dia bisa yakin? Seolah lebih dari 200 raja itu dia hafal semuanya. Sekarang, bisa duduk dan mulai mendengarkan pelajaran. Iya, maaf. Silahkan mulai mengajar. Astaga, ternyata orang yang biasanya diam-diam mengikuti Clara sangat berilmu dan juga sangat cerdas. Mira, dosen itu tampan sekali ya. Aku jadi penggemarnya. Memang cukup tampan. Pelajaran hari ini sampai di sini.
Profesor Nathan, Ada apa? kamu nggak ingat aku? Kita sudah bertemu beberapa kali. Aku teman Clara. Meski kamu dan Clara sudah bercerai, tapi aku sedih kalau kamu pura-pura nggak ingat. Ada apa mencariku? Kalau nggak ada hal penting, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Perutku tiba-tiba. Kamu kenapa? Perutku sakit banget. Kamu ngapain? Kenapa tiba-tiba pegang tanganku? Kamu nggak mungkin lakuin hal aneh ke orang yang sakit parah, kan? Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak tertarik sama kamu. Biar aku periksa nadimu, jangan bergerak. Kamu ngerti pengobatan tradisional? Dulu pernah belajar. Sekarang perut bawahmu kayak yang mampet dan terasa sangat sakit. Punggung bagian bawah juga agak nyeri. Iya. Kayaknya batu saluran kemih. Apa? Batu saluran kemih? Tolong, antar aku ke UKS. UKS sekolah kan nggak ada mesin pemecah batu ultrasonik, nggak bisa langsung hancurin batunya. Terus gimana? Tolong hubungi ambulans. Aku mau ke rumah sakit. Sekarang lagi jam macet parah. Dari sini ke rumah sakit butuh 1 jam. Kamu kuat nggak? Apa? 1 jam? Nggak bisa. Aku bakal mati di mobil. Aku bisa sembuhin, tapi kamu harus ikuti semua perintahku. Apa? Jangan bercanda. Maksudmu, nggak mau disembuhin? Bukan gitu. Tolong sembuhin aku. Oke, kamu tiduran. Angkat bajumu, biar aku bisa lihat perutmu. Itu... Aku agak malu. Kalau gitu aku telepon ambulans. Nggak usah. Kamu mau sembuhin gimana? Bakal terasa sakit. Kamu tahan sebentar. Sekarang sudah. Beneran sudah nggak sakit sama sekali. Ajaib banget. Profesor, kamu hebat banget. Pulang ke rumah minum banyak air. Dengan begini gijalmu nggak membentuk batu lagi. Juga bisa mengurangi resiko kambuh. Tunggu sebentar. Itu boleh minta kontakmu nggak? Nggak usah, nggak perlu. Aku cuma ingin mengucapkan terima kasih. Aku tahu kamu dan Clara sudah bercerai, tapi tetap saja nggak perlu bersikap dingin padaku. Aku memang orangnya seperti itu. Tunggu sebentar. Kamu mau apa lagi? Minggu depan kamu masih datang ke kelas? Mungkin. Kalau gitu minggu depan aku traktir makan. Aku beneran ingin berterima kasih atas bantuanmu. Nggak perlu. Tadi waktu di kelas aku bahkan sudah membelamu. Masa kesempatan traktir pun gak kamu kasih? Kita lihat nanti saja. Sudah seminggu berlalu. Kenapa nggak ada kabar sama sekali? Seolah-olah menghilang dari dunia ini. Nathan, apa kamu benar-benar meninggalkanku? Clara? Kok kamu di sini? Kebetulan banget. Mira. Maaf ya, minggu lalu tiba-tiba ada urusan. Jadi nggak bisa datang ke pesta lajangmu. Nggak apa-apa. Lagian juga nggak seru. Sekarang kamu sudah cerai. Kedepannya mau gimana? Mau hidup sendiri atau balikan sama Kino? Bukannya dia cinta pertamamu? Menyebalkan sekali. Kok kamu kepo banget sih? Aku cuma peduli sama temanku. Aku dan Kino sudah lama berakhir. Sekarang aku nggak ada rasa lagi, juga nggak pernah terpikir untuk balikan. Kalau begitu, Clara dan Nathan masih ada peluang dong. Kalau gitu, kenapa dulu kamu cerai sama Nathan? Selama 3 tahun ini kamu memang sering bilang mau cerai, tapi nggak pernah benar-benar jadi. Kali ini sebenarnya kenapa? Nathan! Kenapa kamu masih bengong? Cepat minta maaf ke Kak Kino! Aku harus minta maaf ke dia. Mungkin dia sudah lelah. Maksudnya apa? Jangan-jangan Nathan yang duluan minta cerai? Tentu saja bukan, aku yang minta duluan. Sebenarnya menurutku, Nathan itu orangnya cukup baik. Kenapa kamu nggak memberinya kesempatan? Dia orang yang cukup baik. Kalau dia baik, apa dia bakal numpang di rumahku 3 tahun? Aku sudah jelas bilang gak suka dia, tapi dia tetap memaksa menikah denganku. Dia cuma mengincar uangku. Bukannya itu keinginan kakekmu. Nathan juga hanya mengikuti kemauan beliau.
Lagi pula, Nathan juga tahu kamu gak menyukainya. Selama ini kamu mengejek dan menindasnya. Tapi dia gak pernah marah. Walau di luar terlihat biasa saja, di dalam hatinya pasti terluka. Nyanyi satu lagu dong. Wah, pasti seru tuh. Boleh minta lagu? Nathan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Minta maaf padaku. Jangan-jangan kamu mau bercerai. Ayo kita cerai. Mau terluka juga buat apa? Kita sudah bercerai, sekarang sudah jadi orang asing. Sudah gak ada hubungan lagi, terus kenapa kamu masih terlihat murung? Selama 3 tahun terakhir, kalian pernah bicara baik-baik? Enggak kan? Kalau sudah begini, lebih baik terbuka dan bicara jujur. Ungkapkan semua yang selama ini dipendam. Aku juga mau. Tapi dia nggak memberiku kesempatan. Kalau begitu kamu yang hubungi dia dulu, bukannya kamu juga ingin bicara dengannya? Aku nggak tahu dia di mana. Aku tahu. Kamu tahu dia di mana? Kamu nggak tahu. Dia jadi dosen di kampusku. Kalau begitu, besok dia juga akan ke kampusmu. Iya. Clara, kamu kenapa? Terlihat gugup. Enggak kok. Jangan terlalu khawatir. Aku antar kamu pulang. Istirahatlah lebih awal. Paman, Cepat ke sini. proyek Hatua itu bisa saya yang tangani. Akhirnya kamu mau fokus kerja juga. Baik. Proyek Hatua kali ini aku serahkan padamu. Terima kasih. Tapi bukannya sebelumnya Anda bilang akan ada orang penting datang. Sebenarnya dia siapa? Grup Yataran kita sudah termasuk top di dalam negeri. Masih ada yang lebih hebat dari kita. Jangan-jangan presiden. Kamu pernah melihat Dewa? Dewa? Orang itu telah menyaksikan ribuan tahun sejarah dan menentukan nasib banyak negara. Kalau sosok seperti itu nggak disebut Dewa, lalu disebut apa lagi? Anda bercanda saja. Mana mungkin manusia hidup 1000 tahun. Aku juga baru percaya setelah melihat sendiri apa itu kekuatan sejati. Kelas hari ini cukup sampai di sini. Nathan, maksudku Profesor, aku ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan. Silakan. Dokumen desa dan dokumen administrasi sipil itu apa bedanya? Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terendah dalam sistem tata kelola negara yang memiliki peran vital dalam melayani masyarakat. Bocah itu. Sudah ngerti? Iya, sudah. Terima kasih, Profesor. Mira. Dulu waktu aku mengejarmu, kamu bahkan gak melirikku. Sekarang malah jatuh hati sama orang yang baru 2 kali ketemu. Wanita gila. Lepas! Ngomong apa sih kamu? Jangan pura-pura. Tatapan kalian saja sudah jelas mesra. Lihatnya bikin muak. Kami gak gitu. Kok kamu bisa ngomong asal gitu? Lihat apa kamu? Cuma karena agak tampan dan sedikit pintar, jadi merasa paling hebat. Gimanapun juga kamu dosen kontrak. Minta maaf padaku. Minta maaf? Minta maaf apanya? Sudah mahasiswa S2, tapi nggak ngerti ucapan orang. Kamu bicara denganku. Kamu tahu siapa ayahku, ha? Sudahlah, nggak apa-apa Profesor, nggak usah dipeduliin. Nggak minta maaf. Iya. Nggak akan minta maaf, emangnya kamu bisa apa? Kamu cuma dosen biasa. Selama aku masih di kelas ini, aku tetap gurumu. Mengoreksi kesalahan adalah tugasku. Aku juga bertanggung jawab menghentikan tindakan perundungan pada mahasiswa lain. Ikut aku ke kantor dekan. Masih nggak mau lepasin tanganmu. Sakit, sakit. Mahasiswi Mira, ikut aku juga. Baik. Profesor itu gila ya. Dia nggak tahu kalau ibunya Billy ketua yayasan kampus ini. Kalau profesor itu terus sok berkuasa, pasti akan dipecat oleh rektor. Ayo lihat. Halo, Profesor Nathan. Ada apa ini? Lepaskan aku. Lihat itu. Kali ini profesor itu habis. Billy selama ini terus mengganggu mahasiswi seangkatannya Mira. Bahkan menghasut yang lain untuk mengucilkannya. Aku harap pihak kampus bisa menangani masalah ini dengan adil. Memangnya kamu ini siapa? Berani-beraninya mengadu ke rektor? Dengar baik-baik, rektor pasti nggak akan memihakmu. Siap-siap saja angkat kaki, ha? Mengerti? Kamu bisa diam gak sih? Anda sudah gila.
Anda tahu nggak siapa ibu saya? Siapapun ibumu di sini nggak ada pengaruhnya. Kalau kamu terus menindas sesama mahasiswa, sebagai rektor, aku akan langsung menjatuhkan sanksi DO. Minta maaf pada mahasiswa ini. Apa? Jangan-jangan Anda salah orang. Anda malah menyuruh saya minta maaf. Apa ini masuk akal? Kalau kamu masih nggak mau sadar, keluar saja sekarang juga. Besok nggak usah datang lagi. Apa? Kenapa begitu membantuku? Ayahku dia. Baik, sekarang juga aku hubungi ayahmu. Suruh dia menjemputmu pulang. Saya mengerti. Saya akan meminta maaf. Maaf. Itu namanya minta maaf. Ulangi. Mira, maafkan aku. Ini semua salahku. Tolong maafkan aku kali ini, ya. Baik, aku terima permintaan maafmu. Tapi kalau kamu berani ganggu aku lagi, aku nggak akan memaafkanmu semudah ini. Mira, kamu pasti sangat tertekan ya. Kalau kejadian seperti ini terulang lagi, aku akan langsung keluarin dia dari kampus. Baik, terima kasih banyak, Pak. Mira, kamu pulang dulu. Aku dan Profesor Nathan masih ada yang perlu dibicarakan. Baik. Aku nggak salah lihat kan? Rektor tadi sampai membungkuk pada Nathan. Nathan, sebenarnya dia siapa? Nathan, Ngapain kamu kesini? baiklah. Anggap saja kamu menang. Dulu aku memang bicara keterlaluan. Sekarang kamu bisa pulang denganku, kan? Kamu ngomong apa? Sampai kapan kamu mau terus pura-pura, tiba-tiba menghilang, bahkan menonaktifkan nomor HP? Semua ini cuma biar aku lihat, kan? Baiklah, selamat. Rencanamu berhasil. Nomor itu memang dari awal dibuat khusus untuk menghubungimu. Sekarang sudah cerai, tentu saja aku hapus. Bukan begitu, kita sudah hidup bersama 3 tahun. Apa kamu harus tega ini? Aku yang tega. Apa aku yang dulu minta cerai? Bukan, kamu. Baik, memang aku yang minta cerai. Tapi, selama 3 tahun ini aku sudah bilang berkali-kali, tapi nggak pernah kamu anggap serius. Kenapa kali ini kamu langsung setuju? Kamu sengaja membuatku kesal ya? Baik, anggaplah semua yang kamu bilang benar. Lalu kamu datang ke sini buat apa? Nathan, aku sudah datang sendiri mencarimu. Kamu kayak gini keterlaluan banget. Memangnya kamu mau aku gimana? Aku lapar. Traktir aku makan. Hati-hati bawanya. Ini tas model terbaru yang susah ku dapat. Kamu ini ngapain? Apanya yang ngapain? Cepat bawain tasnya dan ikuti aku. Kamu gila ya? Cuma ada 3 di seluruh dunia, edisi terbatas. Masa kamu banting ke lantai? Kamu gak punya tangan atau kaki ya? Ambil sendiri. Apa katamu? Sudahlah, makan saja sendiri. Aku pergi. Hei, berhenti! Sebenarnya sampai kapan kamu mau keras kepala kayak gini? Aku keras kepala. Iya, aku akui. Dulu sih kamu memang buruk. Tapi sekarang aku sudah menurunkan harga diri. Datang sendiri mencarimu. Masih belum cukup. Sebenarnya kamu maunya apa? Pulang denganku. Pulang? Iya, orang tuaku sangat suka masakanmu. Kalau kamu mau kembali dengan berat hati, aku bisa biarin kamu di sisiku. Kita jalani hidup seperti dulu lagi. Uang sakumu akan kutambah, jadi kamu nggak perlu capek-capek jadi dosen lagi. Karena masakanku, uang sakuku ditambah. Clara, kamu anggap aku ini apa? Anjing peliharaanmu? Memangnya bukan. 3 tahun ini kamu hidup seperti itu kan? Banyak banget orang iri dengan kehidupan enak sebagai menantu grup Hatua. Kehidupan enak. Setiap hari melayani orang tuamu, mencuci dan memasak itu enak. Menahan omelan dan hinaanmu, itu yang kamu sebut enak. Aku sudah muak. Cari saja menantu numpang yang lain. Nathan, sebenarnya kamu mau aku gimana? Clara, kalau kamu merasa bersalah atas semua yang kamu lakukan padaku dulu, minta maaflah dengan tulus. Kalau kesini cuma mau bersikap manja ala putri, berarti kamu salah tempat. Aku nggak ada waktu untuk dengar omong kosongmu. Suruh aku minta maaf. Nathan, kamu tahu kenapa aku datang mencarimu? Kamu cuma dosen receh. Aku pikir hidupmu susah, jadi aku datang karena kasihan. Gimana pun juga, selama 3 tahun ini kamu merawatku. Tapi sikapmu malah seperti ini. Menyebalkan sekali. Jadi kamu sengaja cari perhatian dariku. Mau hidup seperti ini seumur hidup. Jangan salah paham. Aku nggak butuh perhatianmu. Menyebalkan. Berhenti acting bisa.
Aku ini Clara yang memimpin grup Hatua selama 3 tahun hingga penjualannya menembus 10 triliun. Itu aku, Clara. Semua orang harus mengikuti kemauanku. Kamu pikir kamu berbeda dari yang lain jadi terlihat istimewa? Kamu nyinyir padaku beberapa kali lalu menghilang dari hadapanku. Dan aku bakal jatuh cinta padamu. Lucu sekali. Lucu? Kamu beneran mengira dirimu jenius bisnis? Kamu tahu, Hatua bisa berjalan mulus beberapa tahun ini semua karena aku. Yang seharusnya merasa konyol itu aku. Menurutmu aku lucu? Lepaskan! Nathan, kamu pikir kamu siapa berani bicara seperti itu padaku? Aku peringatkan kamu. Sekarang aku benar-benar marah. Minggir, kalau kamu masih bicara seperti ini, semua yang pernah kulakukan untuk Hatua akan kutarik kembali. Kamu mau tarik lagi semua yang sudah kamu lakukan buat Hatua? Omong kosong apa itu? Nathan, selama 3 tahun di grup Hatua, kamu kerja keras seperti budak. Aku kira kamu cukup penurut. Tapi sekarang kulihat, kamu benar-benar seperti orang gila. Aku hanya kasihan pada kakekmu, menghabiskan seumur hidupnya untuk grup Hatua, tapi malah diwarisin ke orang bodoh kayak kamu. Aku juga salah. Sepertinya 3 tahun ini membuat Hatua berjalan terlalu mulus. Sekarang, saatnya memberimu sedikit pelajaran. Baiklah, melihat kamu begitu percaya diri, aku jadi penasaran pelajaran seperti apa. Silakan, aku ingin melihatnya, biar ku hadapi langsung. Clara, bukannya aku sudah bilang bicara baik-baik sama Profesor Nathan, kenapa bertengkar lagi? Mira, aku berterima kasih karena kamu peduli padaku. Tapi kamu benar-benar gak pandai menilai orang. Sekarang aku baru sadar seperti apa sebenarnya Nathan itu. Dia cuma parasit. Aku kasih dia makan di tempat tinggal, dia malah merasa dirinya tuan rumah. Clara, pasti ada kesalahpahaman. Profesor Nathan jelas bukan orang seperti itu. Hatua sudah menanggungnya selama 3 tahun. Gak tahu berterima kasih saja sudah cukup. Bahkan rasa syukur pun gak ada. Pekerjaan tetap saja gak punya. Cuma dosen kontrak murahan. Sampah di jalan lebih berguna daripada dia. Clara, pasti ada kesalahpahaman. Profesor Nathan bukan orang seperti itu. Sudah cukup, Mira. Apa sebenarnya yang Nathan berikan padamu sampai kamu membelanya seperti ini? Clara, jangan salah paham. Aku berharap meski gak jadi pasangan, kalian bisa jadi teman. Teman? Menurutmu dia pantas jadi temanku? Jangan-jangan kamu suka sama Nathan? Ngomong apa sih, Profesor Nathan orang baik. Aku cuma nggak mau kamu melewatkan orang sebaik dia. Orang baik? Kalau menurutmu dia baik, sama dia saja sana. Tiap hari kamu makan nasi kepal di minimarket, nikmati hidup bahagiamu sana. Clara! Jangan dimasukkan ke hati, dia cuma terlalu gengsi, bukan orang jahat. Yang tadi pasti bukan dari hati. Kata-katanya enggak melukaiku. Masih muda sudah memimpin grup besar seperti Hatua dan dipuja banyak orang. Wajar kalau gengsinya tinggi. Tapi kalau terus begini, dia nggak akan pernah dewasa. Semoga nasihatku ini bisa membuatnya cepat sadar. Tunggu, Profesor Nathan. Ayah tahu rektor kampusku, Pak Sofyan kan? Katanya dia tokoh besar di dunia pendidikan. Iya. Semua murid-muridnya orang top elit negeri ini. Bahkan di dunia politik, kalau dia bicara, nggak ada yang berani membantah. Kalau rektor sehebat itu sampai begitu hormat pada seseorang, kira-kira siapa orang itu? Orang yang bahkan dihormati, Pak Sofyan pasti bukan orang biasa. Pak Sofyan itu bukan cuma tokoh besar pendidikan, tapi juga veteran perang peraih medali jasa. Orang yang dihormati sosok seperti itu. Ini, aku benar-benar gak bisa bayangin. Dengan posisi Pak Sofyan sekarang, bahkan di hadapan petinggi pun, dia gak perlu menjadi penjilat. Sehebat itu? Aku gak melebih-lebihkan cerita ini, tapi kenapa kamu tiba-tiba tanya ini? Cuma penasaran, jadi nanya saja. Baiklah, ayah jelaskan pelan-pelan ya. Kamu juga kan hampir lulus, sudah waktunya ambil alih usaha keluarga. Pelan-pelan harus kenal para tokoh besar, ya? Aku mengerti. Nathan ternyata bukan orang biasa. Harus segera kasih tahu Clara. Oh, Clara sudah pulang. Ayo duduk. Kak Kino, kenapa kamu datang ke rumahku? Clara, Paman serahin proyek Hutara Finance dan grup Hatua padaku. Aku datang ke sini buat bahas soal proyeknya. Kalau urusan kerja di kantor saja, kenapa datang ke rumah? Omonganmu ini bikin orang sedih. Proyek besar kayak gini, kamu memang harus sering ketemu Kino buat berdiskusi. Dengan begitu bisa lebih matang.
Itu nggak perlu, Bu. Clara, kok kamu bicara gitu ke tamu? Hah? Kino, maklumi dia ya, Clara baru saja cerai. Pikirannya masih kacau. Sama sekali nggak ada maksud buruk sama kamu. Laporan terkait proyek aku akan minta sekretaris kirim ke emailmu. Kamu pulang dulu saja. Clara, kamu belum paham perasaanku. Aku pulang dari luar negeri semua demi kamu. Sekarang kamu juga sudah cerai. Beri aku kesempatan. Iya Clara, proyek ini kan kita dapatkan berkat bantuan Kino. Kalian coba akrab saja ya. Aku kan sudah bicara baik-baik. Aku sudah nggak tertarik lagi denganmu. Kedepannya jangan ngomong gitu lagi. Jangan bertemu diam-diam juga. Clara, kamu kayak gini ke aku keterlaluan. Kalau bukan karena aku, proyek Utara Finance gak mungkin kamu dapatkan. Proyek Utara Finance bukan kamu yang kasih. Oh. Dari awal aku sudah curiga. Proyek sebesar ini, mana mungkin Pak Arno percaya orang yang belum pernah buat proposal. Jadi aku suruh orang menyelidikinya. Ternyata proyek ini sudah lama diputuskan bekerja sama dengan grup Hatua. Sialan, siapa kamu beraninya selidiki aku? Mereka memang sudah tertarik pada grup Hatua. Kenapa? Apa bagusnya grup Hatua? Mungkin mereka lihat potensi grup Hatua. Intinya, gak ada hubungan sama sekali dengan Kino. Clara, kalau urusanmu sudah beres, silahkan pulang. aku ini pewaris Utara Finance. Sikapmu begini gak takut grup Hatua kena akibatnya? Kamu lebih baik tenangin diri dulu. Gimana pun juga, di proyek ini, kamu juga gak ada gunanya. Clara, kamu pasti akan menyesal. Clara, kenapa akhir-akhir ini kamu emosian? Cerai sama Nathan segitu terpukulnya. Gak mungkin karena orang kayak dia aku terpukul. Aku cuma baru sadar sekarang. Semua pria sama saja. Nathan, aku sudah kasih kamu kesempatan buat kembali ke grup Hatua. Kamu sendiri yang gak mau. Nathan, kenapa kamu ada di sini? Bukannya setelah cerai kamu menghilang? Aku datang menemui Arno. Siapa yang izinin kamu panggil nama pamanku kayak gitu? Namanya apa pantas dipanggil oleh orang sepertimu? Kamu sudah bosan hidup ya? Anak muda sekarang nggak ada sopan santun. Sialan, ngomong apa kamu? Siapa yang kamu bilang anak muda? Kalau bukan karena kamu mengganggu, aku dan Clara pasti sudah bersama. Waktu itu aku nggak mempermasalahkanmu. Kali ini aku nggak akan memaafkanmu. Habisi dia. Habisi bajingan itu. Hari ini hari kematianmu. Sebelum lawan aku, pikirkan dulu baik-baik. Apa kamu bisa menanggung akibatnya? Akibat? Bunuh parasit yang diusir keluarga mertua apa susahnya? Ngapain bengong? Cepat habisi dia. Kenapa tubuhku nggak bisa gerak? Kalian lagi ngapain? Hei, kalian mau kemana? Apa yang kamu lakukan? Kamu pakai sihir? Terserah kamu mau pakai trik apa. Ini adalah wilayah Utara Finance. Hari ini aku nggak bakal biarin kamu lolos. Ucapan kayak gitu sudah bosan aku dengar. Kalau ada kemampuan, coba saja. Nathan, kamu tahu siapa yang datang hari ini? Ada tokoh besar yang akan datang ke grup kami. Satu kata darinya bisa mengguncang seluruh negeri. Nanti aku akan minta orang itu memberimu pelajaran. Gimana kalau tokoh itu aku? Hei, kamu mabuk ya? Atau otakmu sudah rusak? Jangan bilang kamu mau melawan tokoh besar itu cuma dengan statusmu yang tinggal di loteng. Aku sudah sampai. Apa yang kamu katakan? Kamu telepon siapa? Sebentar lagi kamu tahu. Paman? Guru, sudah lama gak bertemu. Anda tetap berwibawa seperti biasa. Anda tetap berwibawa seperti biasa. Zaman sudah berubah. Masih saja hormat sebesar ini. Cepat bangun. Baik, Guru.
Guru, piaraan grup Hatua ternyata guru Anda, bukan Paman. Apa Anda salah orang? Kamu ngomong apa, bocah sialan? Guru bersedia tinggal di Hatua. Karena dulu Ronald, pendiri Hatua, memohon langsung pada beliau untuk menjaga grup selama 3 tahun sebelum dia wafat. Kalau bukan karena guru, apa grup Hatua bisa berkembang begini? Bukan, tapi dia masih muda. Gimana bisa jadi guru Anda? Selama 1000 tahun wajah guru nggak pernah berubah. Beliau orang yang diberkahi langit dan sangat mulia. Kalau tahu selama 1000 tahun ini, berapa banyak yang dia lakukan untuk negara ini? Semua konglomerat yang kita kenal adalah muridnya. Nggak mungkin. Ini bukan komik. Dasar bajingan. Bocah sialan, cepat berlutut pada guru dan mengaku salah. Saya nggak mau. Saya nggak percaya. Dia cuma gelandangan, cuma parasit. Diam! Dasar kurang ajar. Paman, Anda pasti sudah ditipu olehnya. Dasar bajingan. Identitas guru, aku lebih tahu darimu. Guru, saya benar-benar minta maaf. Maafkan kami. Saya yang gagal mendidik anak ini. Paman, Anda serius? Kino, kalau kamu gak berlutut meminta maaf pada guru, kamu bukan lagi keponakanku. Dan jangan harap bisa masuk ke rumah keluarga Sagia lagi. Enggak, jangan. Maaf. Tolong maafkan saya. Nggak apa-apa, dia masih anak-anak. Wajar kalau sesekali salah. Asal diberi arahan saja. Terima kasih. Biasanya kamu mau semaunya sendiri. Tapi jangan sampai nggak sopan pada guru. Guru, silakan masuk. Hari ini ada 2 hal yang mau aku sampaikan ke keluarga Sagia. Silahkan, guru. Pertama, aku akan meninggalkan Hagora. Apa Anda mau berkelana lagi? Ya, ingin berkeliling melihat dunia. Mungkin puluhan tahun baru kembali. Kapanpun Anda kembali, keluarga Sagia pasti akan membantu guru sebagai tugas kami. Kedua, tentang grup Hatua. Grup Hatua? Guru, Anda nggak perlu khawatir. Meski Anda nggak di Hagora, keluarga Sagia akan tetap menjaga grup Hatua. Nggak perlu dijaga. Ronald sebagai muridku memang berbakat, tapi keturunannya nggak mewarisi kemampuannya. Bahkan menjaga bisnis pun nggak mampu. Grup seperti itu nggak berguna bagi ekonomi. Sudah saatnya disingkirkan. Saya juga sudah lama berpikir begitu. Dulu Ronald memaksa guru menikah masuk ke keluarga Hatua. Kami memang iri, tapi juga khawatir pada guru. Sekarang guru sudah menepati janji. Jadi nggak perlu lagi menjaga grup Hatua. Mulai sekarang, kerjasama seperti biasa saja. Nggak perlu karena aku kasih mereka perlakuan khusus. Baik, kami patuh, guru. Kami patuh, guru. Kami patuh, guru. Clara, kamu sudah bangun. Ayo sarapan. Ayah dan ibu khusus memasaknya. Bukannya ada ART. Masakan ART mana sama dengan masakan orang tua. Putri, silakan duduk. Bu Clara, hari ini juga semangat ya. Siapa yang pagi-pagi nelpon? Asisten Bima. Ada apa? Bu Clara, Utara Finance tiba-tiba menghentikan proyeknya dengan alasan kita nggak memenuhi syarat mereka. Apa? Bu Clara, tolong segera periksa apa yang terjadi. Sekarang perusahaan finansial lain juga minta hentikan kerjasama dengan kita. Baik, akan segera aku tangani. Ada apa? Dari pihak keluarga Sagia tiba-tiba menghentikan proyek Utara Finance. Katanya kita nggak memenuhi syarat. Bukannya proyeknya lancar, kenapa tiba-tiba bermasalah? Beneran kita nggak memenuhi syarat? Skala proyek ini besar. Kualifikasi grup Hatua memang kurang. Tapi aku juga nggak tahu kenapa mereka tiba-tiba begitu. Berarti pihak sana sengaja cari masalah. Jangan-jangan Kino yang suruh Arno lakukan ini. Iya, benar. Pasti ulah Kino. Clara, apa kamu terlalu kasar kepadanya? Sepertinya enggak. Kemampuan Kino terbatas. Nggak mungkin karena dia proyek langsung dihentikan. Tapi begitu kamu kasar padanya, proyek langsung dihentikan. Lagi pula Kino penanggung jawab proyek itu. Pasti dia pelakunya. Clara, cepat hubungi Kino.
Asal kamu minta maaf padanya, proyek ini pasti bisa lanjut. Kalau benar dia yang main curang, itu bukan soal minta maaf saja. Kalau minta maaf nggak cukup, menikah saja dengan Kino. Seumur hidup kamu akan dijaga keluarga mereka. Bukannya itu bagus? Ayah, Pikirkan baik-baik. Kalau proyek ini gagal, grup Hatua akan tamat. Kenapa terus mengikutiku? Maaf, saya sebelumnya bersikap sangat gak sopan pada guru. Mohon maafkan saya. Beneran datang buat minta maaf. Paman menyuruh saya untuk melayani guru. Sepertinya ingin belajar sesuatu dariku ya. Benar-benar gak bisa menipu mata guru. Bangunlah. Kalau begitu, akan kuberi satu kata, kebajikan. Tempat apa ini? Anda memang memiliki kekuatan luar biasa. Mohon berikan sedikit pencerahan pada saya yang bodoh ini. Kata kebajikan, awal mulanya digunakan untuk menjaga tatanan politik, lalu berkembang menjadi tanggung jawab dan empati. Kamu itu masih muda. Jika menjadikan kebajikan sebagai dasar hidup, segala rintangan akan bisa diatasi. Saya mengerti. Ajaran guru akan saya ingat. Saya pasti berusaha sebaik mungkin. Aku sudah hidup ribuan tahun. Aku menyaksikan perubahan zaman. Melihat banyak orang bertumbuh lalu menghilang. Baru memahami satu hal. Hidup bukanlah tujuan, melainkan sebuah perjalanan menempa diri. Teruslah berkembang. Terima kasih atas ajaran berharga Anda. Itu bukannya Kino? Hah? Kino. Ternyata benar kamu. Nggak sangka ketemu di sini. Tapi dia siapa? Kino, ini kerabatmu. Dia ini... Hah? Nathan? Nathan? Kayaknya pernah melihat mereka berdua. Mereka temannya Clara. Ah, aku ingat. Kino? Malah membungkuk ke Nathan? Hei, kamu nggak apa-apa? Ah, aku tahu. Kamu pura-pura hormat buat ngehina Nathan ya? Iya, pasti begitu. Kino, jangan acting lagi. Tadi bikin kami kaget saja. Kami sampai kira kamu beneran hormat sama dia, jantungku sampai deg-degan. Kino, kamu emang jago ngehina orang ya? Kamu mukul aku? Kamu gila? Beraninya mukul istriku? Hei, kamu cari mati! Kalau kalian berani lagi menghina Guru Nathan, aku nggak akan mengampuni kalian. Aku nggak izinin siapapun hina Guru Nathan di depanku. Kino, kamu ngapain? Perlu sampai mukul orang demi orang kayak dia? Dia itu Nathan loh. Selama 3 tahun Clara nikah sama dia, seberapa menderitanya Clara. Bukannya kamu paling benci dia? Sudah. Cepat jelasin ke kami. Kalau nggak bisa jelasin, kita bukan teman lagi. Kamu sampai mukul istriku demi bajingan itu? Sudah kubilang, kalau kalian berani hina Guru Nathan lagi, aku nggak akan mengampuni kalian. Kino, kamu sudah gila ya? Sampai aku pun kamu pukul? Kamu kena hipnotis Nathan. Kenapa kamu bela sampai Kenapa kamu bela dia? Aku benar-benar menghormati Guru Nathan. Dia adalah orang yang pantas kuhormati sepenuh hati. Pantas dihormati. Cuma dosen kontrak murahan. Kalau Clara tahu, menurutmu dia bakal lihat kamu gimana? Gimana dengan Pak Arno? Apa dia tahu kamu merendahkan diri demi orang seperti itu? Clara cuma seorang putri kaya yang belum dewasa. Dia menghina guru adalah hal paling bodoh yang pernah dia lakukan. Dan lagi, melayani Guru Nathan adalah takdir keluarga kami. Kino, kamu serius? Kelihatannya aku bercanda. Apa Nathan memang punya sesuatu? Kalau begitu kita gimana? Tadi kita sudah lakukan kesalahan besar padanya. Kita kan sebelumnya nggak tahu. Itu semua karena Clara nggak ada hubungannya dengan kita. Nathan, Guru, tadi kami sudah bersikap nggak sopan. Kami benar-benar minta maaf. Mohon maafkan kami kali ini. Benar, semua itu karena Clara. Kami janji nggak akan begitu lagi. Tenang saja, di mataku kalian hanya anak-anak. Aku sama sekali gak permasalahin. Tenang saja. Terima kasih.
Ini dari grup Hatua. Kino, kamu di mana? Clara ingin bicara denganmu. Guru, Clara ingin bertemu dengan Anda. Suruh dia datang. Baik, saya kirimkan alamatnya. Silakan dia datang ke sini. Baik-baik, mengerti. Kami langsung ke sana sekarang. Clara, cepat pergi. Tunggu sebentar, Mira belum datang. Bibi, ada apa sampai memanggilku sepagi ini? Mira, Yutara Finance tiba-tiba memutuskan kerjasama dengan grup Hatua. Bisa bantu kami? Clara, masalah kali ini cukup rumit. Keluarga kami juga nggak bisa banyak bantu. Tapi ada seseorang yang bisa menyelesaikannya. Syukurlah. Siapa? Nathan. Apa? Nathan? Selama 3 tahun pernikahan kalian, grup Hatua berkembang dengan sangat baik. Tapi begitu bercerai, langsung terjadi masalah. Kamu nggak merasa aneh? Nggak pernah terpikir kalau dia sengaja menyembunyikan identitasnya dan diam-diam selalu membantumu? Lucu ya, kamu benar-benar mengira dirimu jenius bisnis. Kamu tahu, selama ini Hatua bisa semulus itu semuanya berkat aku. Yang seharusnya merasa konyol itu aku. Nggak mungkin. Clara, sejak kecil kamu memang manja dan selalu mementingkan diri sendiri. Sekarang cepat minta maaf pada Nathan. Dia pasti akan memaafkanmu. Aku manja. Hei, Clara itu baik sekali. Gimana bisa kamu bicara begitu? Lagi pula, apa hubungannya Nathan dengan urusan ini? Kalau dia memang sehebat itu, mana mungkin menumpang hidup di mertua 3 tahun? Dia pikir dia siapa? Beraninya ingin Clara minta maaf. Dia itu bukan siapa-siapa. Faktanya memang begitu. Mau percaya atau enggak, terserah kalian. Sudahlah, jangan bahas yang nggak penting. Kita cari Kino dulu. Ayo. Lia, Ricky, kalian kok di sini? Kami kesini jalan-jalan, kebetulan bertemu Kino. Kino, hari ini kamu kelihatan tampan sekali. Aduh, andai aku punya menantu setampan kamu. Terima kasih atas pujiannya. Kino, soal sikap Clara sebelumnya yang kurang baik padamu, kami sebagai orang tua sudah menegurnya dengan keras. Iya, Kino. Untuk proyek Yutara Finance itu, bisakah kamu bantu bicara baik-baik dengan Pak Arno agar grup Hatua bisa terus bekerja sama dengan kalian? Maaf, Paman. Meski proyek itu memang saya yang tangani, tapi soal kerjasama bukan saya yang memutuskannya. Begitu ya? Lalu, siapa yang bisa memutuskan? Guru Nathan yang bisa memutuskan. Apa? Nathan? Apa hubungannya sama orang itu? Bibi, sekarang Anda percaya perkataan saya kan? Nathan benar-benar orang yang luar biasa. Kino, hal seperti itu bukan buat bercanda. Saya nggak bercanda. Dulu proyek Yutara Finance bisa jatuh ke tangan grup Hatua karena perintah guru Nathan yang disampaikan ke pamanku. Nathan berani memberi perintah ke Pak Arno? Kino, sebenarnya kamu lagi ngomong apa? Bukannya kamu paling meremehkan Nathan? Nathan meminta bantuan Pak Arno? Apa maksudnya itu? Aku harus turun tangan baru kalian percaya. Pak Arno? Kenapa proyek Yutara Finance tiba-tiba dihentikan? Pak Arno, karena hari ini bertemu Anda akan saya jelaskan secara resmi. Proyek ini jelas dijalankan dengan dasar kerjasama setara. Kalau Anda ingkar janji begini, rasanya nggak pantas. Alasan kami dulu mengajukan proyek ini ke grup Hatua, karena waktu itu guru Nathan masih di grup Hatua. Tapi, sekarang guru sudah keluar dari grup Hatua, jadi kami nggak perlu lanjut kerjasama. Jadi benar karena Nathan? Lalu, sekarang gimana? Ini jelas-jelas balas dendam. Jadi memang karena orang itu. Nathan! Nathan keluar! Aku tahu kamu ada di sini! Ternyata benar kamu di sini. Sudah kubilang, aku akan memberimu pelajaran. Nathan, kamu sampai melakukan ini cuma ingin lihat aku menundukkan dan mengaku salah. Sadar diri saja, aku nggak akan pernah minta maaf padamu. Kamu minta maaf atau enggak, aku nggak peduli. Aku hanya ingin kamu menghadapi kenyataan, makanya melakukan ini. Kenyataan apa yang harus kuhadapi? Grup Hatua bisa sampai seperti sekarang bukan karena kamu, melainkan orang yang dulu kamu remehkan.
Dialah tokoh inti yang menopang perkembangan Hatua. Jadi dia benar-benar orang besar? Clara, cepat minta maaf. Kalian sudah hidup bersama 3 tahun. Asal kamu mau minta maaf, kita masih bisa jadi satu keluarga. Ya. Iya, ayah juga merasa Nathan itu orang yang sangat baik. Ternyata selama ini dia diam-diam banyak berkorban. Ini kesempatan bagus. Akan lebih baik kalau kalian berdua bisa rujuk. Nathan, punya hubungan Utara Finance makanya berani sombong kayak gini. Aku nggak tahu kamu main trik apa. Tapi kamu pikir kalau aku gagal dapat proyek ini aku akan menyerah? Grup Hatu yang kupimpin terus berkembang sampai sekarang. Perusahaan yang ingin kerjasama dengan kami saking banyaknya harus antri. Menurutmu, perusahaan-perusahaan itu nggak ada hubungannya denganku? Maksudmu apa? Kamu bilang perkembangan grup Hatua semuanya karena kamu? Sudah kubilang, kamu saja yang nggak percaya. Aku nggak percaya. Selama 3 tahun terakhir semua kontrak yang ditandatangani grup Hatua didapat karena aku. Nggak ada hubungannya denganmu. Benarkah? Hentikan semua transaksi yang berkaitan dengan grup Hatua. Jangan bercanda. Kamu bilang berhenti, langsung bisa berhenti. 5, Apa? Apa maksudmu? 4, 3, 2, 1. Bu Clara, semua transaksi grup Hatua tiba-tiba dihentikan. Apa? Clara, ada apa? Semua mitra kerja grup Hatua memutus kerjasama dengan kita. Semua kontrak grup Hatua ada di tangan Nathan? Ya Tuhan, dia benar-benar menakutkan. Clara, selama 3 tahun ini memang terlalu keterlaluan pada Nathan. Kalau enggak, grup Hatua sudah jadi konglomerat kelas dunia. Sekarang kamu percaya kata-kataku kan? Nathan, kamu nggak boleh perlakukan kami seperti ini. Kalau nggak ada bisnis, gimana grup Hatua bisa terus beroperasi? Perusahaan nggak mungkin sampai bangkrut. Aku dan Bang Hamia sudah menandatangani kontrak. Bisa menggerakkan dana puluhan miliar kapan saja. Dengan uang ini aku bisa bangkit lagi kapan saja. Nathan, kamu nggak ada hubungan dengan Bang Hamia kan? Sudah lama nggak bertemu. Pak Henry? Bang Hamia itu mengendalikan ekonomi negara. Orang sebesar itu mana mungkin tunduk pada Nathan. Bu Clara, karena nilai aset grup Hatua menurun, perjanjian yang sebelumnya ditandatangani kemungkinan nggak bisa dilanjutkan. Ini surat pemutusan kontrak. Kalau ada waktu, silakan datang ke kantor kami. Nanti kalau sempat aku akan datang. Sekarang kamu boleh pergi. Nggak mungkin. Ini sama sekali nggak mungkin. Grup Hatua berkembang karena aku. Nggak ada hubungannya dengan Nathan. Clara, tenanglah. Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi. Benar-benar nggak punya apa-apa. Clara, selagi Nathan masih di sini, cepat minta maaf padanya. Ini kesempatanmu sekarang. Jadi memang semua karena kamu. Baru sekarang kamu percaya padaku. Ternyata selama ini kamu yang membantuku. Semua ini kamu yang memberikan padaku. Semua ini karena kamu. Menantu kita sangat baik pada kita. Tapi kamu tiap hari cuma memarahinya. Kenapa jadi salahku? Kamu juga nggak lebih baik? Yang sebenarnya sadar dari mimpi itu aku. Aku selalu mengira semuanya karena diriku. Makanya aku begitu sombong di depanmu. Sekarang kalau dipikir-pikir, akulah yang paling bodoh. Selama 3 tahun ini, kamu pasti sangat membenciku ya. Enggak juga. Aku hanya menepati perjanjian dan menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Kenapa kamu nggak membenciku? Bagimu, apa aku benar-benar bukan siapa-siapa? Kamu tahu, di hari kita bercerai, seberapa hancurnya aku. Tapi aku nggak bisa menemukanmu. Kamu pasti mentertawakanku dalam hati kan? Kamu pasti puas lihat orang yang merasa dirinya hebat menangis dan penuh penyesalan. Kenapa sejak awal kamu nggak memberitahuku? Kalau aku bilang, apa yang akan berubah? Apa kamu akan percaya padaku? Nathan, kenapa kamu setega ini? Sejak kalian bercerai,
Clara nggak pernah tersenyum lagi. Benar, Clara ingin menghubungimu tapi nggak pernah berhasil. Aku tahu semuanya. Jelas sekali. Setiap kali kamu mencariku, aku selalu melihatmu dari jauh. Jadi selama ini kamu selalu mengawasiku. Kakekmu adalah muridku, jadi aku ingin lebih membantumu. Sejak lahir kamu sudah jadi anak konglomerat, wajar kalau kamu jadi sombong. Jadi, aku harus membuatmu melihat kerasnya kenyataan. Jadi, Baru sekarang aku merasakan ketulusanmu. Aku menerima permintaan maafmu. Aku akan memulihkan grup Hatua seperti semula. gak perlu. Aku gak pantas mendapatkan maafmu. Juga gak pantas menerima semua yang sudah kamu lakukan untukku. Nak, apa yang kamu bicarakan? Guru sudah memaafkanmu, kan? Sekarang aku baru mengerti niat baikmu selama ini. Kalau aku gak bisa berdiri sendiri, gak akan pernah bisa kelola grup dengan baik. Nathan, walaupun selama ini aku menyulitkanmu, tapi pernahkah kamu menyukaiku meski hanya sekali? Aku... Lihat mataku dan jawab. Maaf. Aku sudah tahu akan seperti ini. Sejak awal kita memang sebuah kesalahan. Kamu benar. Beri aku waktu 3 tahun. Selama 3 tahun ini, aku gak akan bergantung pada siapapun. Aku akan membangun grup Hatua sendirian. Saat itu nanti, aku pasti akan membuatmu benar-benar mengakuiku. Aku akan menunggu hari itu. Akhirnya jadi dewasa juga. Clara sepertinya tiba-tiba berubah. Profesor, tujuan Anda sudah tercapai? Selanjutnya, Anda mau melakukan apa? Pergi liburan, lalu kembali 3 tahun lagi. Mira, kamu suka guru Nathan ya? Aku enggak, jangan asal bicara. Kami nggak buta. Mana mungkin gak kelihatan? Orang sehebat itu, siapa yang gak suka? Kalau aku belum menikah dengan Ricky, aku sudah ngejarnya duluan. Memangnya aku kenapa? Aku juga pria baik tahu. Mira, ikuti kata hatimu. Hubungan guru dan Clara sudah berakhir. Setiap orang punya hak untuk mengejar kebahagiaan. Profesor, bolehkah saya ikut Anda pergi? Saya juga ingin belajar dari Anda.